Apa itu demam berdarah dengue atau bisa disebut juga dengan DBD? DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina yang membawa virus dengue. Penyebab demam berdarah dengue. Penyebab DBD ini adalah virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD ini banyak ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi, sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air. Biasanya, nyamuk ini menggigit pada pagi dan sore hari. Selanjutnya, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Pertama, berwarna hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya, berbadan kecil dan suka menggigit pada siang dan sore hari. Senang hinggap pada pakaian yang bergantung ke lampu dan di tempat gelap dan lembab. Jentik nyamuk berperan aktif di dalam bak air. Biasanya posisi jentik nyamuk tegak lurus dengan permukaan air. Gerak jentik nyamuk naik turun ke atas permukaan air untuk bernafas, dan kemampuan terbang kira-kira 100 meter. Hidup dan berkembang biak di dalam rumah, seperti bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, ban bekas, dan sebagainya. Penularan demam berdarah dengue atau DBD hanya dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang tersebar luas di rumah dan di tempat umum, seperti sekolah, pasar, terminal, dan lainnya. Nyamuk ini mendapatkan virus dengue waktu menghisap darah orang yang sakit DBD atau orang yang tidak sakit, tapi dalam darahnya terdapat virus dengue. Virus dengue yang terhisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Selanjutnya, orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue akan muncul gejala demam setelah 4-7 hari, yaitu masa inkubasinya. Bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, maka akan segera menderita penyakit DBD. Bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus tersebut akan dipindahkan bersamaan dengan gigitan nyamuk tersebut. Selanjutnya, ada gejala dan tanda dari DBD. Yang pertama, demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian, serta sakit kepala. Yang kedua, pendarahan di bawah kulit seperti bintik-bintik merah pada kulit dan mimisan. Ketiga, nyeri ulu hati, tapi tidak ada gejala pusing serta mual muntah. Keempat, terjadinya syok atau pingsan pada hari ke-3-7 secara berulang-ulang dengan tanda syok yaitu lemah, kulit dingin, basah, dan tidak sadarkan diri. Ciri-ciri orang yang terkena demam berdarah. Yang pertama itu seseorang sedang digigit nyamuk. Yang kedua, seseorang penderita demam berdarah duduk di kursi kedinginan. Yang ketiga, penderita demam berdarah tidur menggunakan selimut tebal, kedinginan, dan lemas. Yang keempat, penderita sedang tidur dengan selimut tebal dan kepala dikompres. Yang terakhir, penderita duduk di kursi, di hidungnya keluar darah atau mimisan. Pencegahan dengan mengendalikan vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti, dengan cara PSNDBD atau pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue. Contoh nyamuk dewasa itu dengan pozing atau insektisida. Pada jentik-jentik nyamuk itu dengan kimia, fisika, dan biologi. Pada kimia itu dengan cara pemberian obatisasi atau ABT, pengasapan, dan pozing. Fisika itu dalam sekurang-kurangnya seminggu sekali. Maka cegahlah dengan cara 3M+. Pertama, menguras bak mandi. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, mengubur atau menyingkirkan benda-benda yang dapat digenangi air seperti ban bekas, kaleng bekas, vas
bunga dan penampungan air. Keempat, menggunakan obat nyamuk sebelum tidur dan sebelum bepergian. Kelima, mengganti air pas bunga, tempat minum burung, atau tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali. Keenam, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak. 7. Menutup lubang pada potongan bambu atau pohon dengan tanah. 8. Mengubur bubuk larvasida. 9. Memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampung air. 10. Memasang kawat kasa. 11. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar. 12. Menggunakan kelambu saat tidur. 13. Memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. Ada pengendalian biologi antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik atau ikan adu, ikan cupang, dan bakteri BTH-14, yaitu agen yang aktif mengendalikan nyamuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik semuanya. Ya. Baik, sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Holipah. Saya dari Situs Bani Saleh, Bekasi. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Nur Aini dan Halimah Asadia. Baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit DBD. Untuk penyuluhan kali ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan saya Nur Aini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat siang ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Ya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Bu. Amin. Saya di sini akan menjelaskan DBD. Nah, apakah ibu-ibu sudah tahu DBD itu apa? Ya, jadi DBD itu singkatan dari demam berdarah denyu, di mana demam ini disebabkan oleh virus Bu. Virus denyu. Jadi virus denyu itu diperantarai oleh nyamuk. Nah, nyamuk yang memperantarai virus denyu, apakah ibu-ibu sudah tahu? Belum. Ya, nyamuk yang membawa virus denyu itu berjenis nyamuk Aedes aegypti Bu. Di mana nyamuk Aedes aegypti itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu berwarna hitam, mempunyai belang putih di bagian tubuhnya, kemudian berukuran kecil dibandingkan nyamuk-nyamuk lain. Nah, juga mempunyai kemampuan untuk terbang sekitar 400 meter. Untuk di mana gambarnya nyamuk Aedes aegypti bisa dilihat ya Bu di ini, di leaflet. Kemudian bagaimana sih cara penularan virus denyu? Jadi penularan itu, nyamuk ini mendapatkan virus denyu dari orang yang sedang sakit DBD. Kemudian virus ini akan berkembang di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti bersama kelenjar air liurnya. Nah, kelenjar air liurnya ini yang mengandung virus denyu. Nantinya akan menggigit ke orang yang kekebalan tubuhnya sedang lemah. Jadi seseorang yang kekebalan tubuhnya sedang lemah akan rentan terkena DBD. Kemudian ada tanda dan gejala seseorang terkena DBD Bu. Jadi seseorang yang terkena gejala DBD itu ada tanda-tandanya. Yang pertama itu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian ada nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Kemudian nafsu makannya berkurang, terus mual dan muntah, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Kemudian mengalami kerusakan pada pembuluh darah, pendarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Nah, untuk selanjutnya bagaimana pengobatan dan cara mencegah DBD akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengobatan DBD. Pengobatan apa saja sih yang dapat dilakukan untuk penurunan demam pada penderita DBD? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan obat anti demam golongan paracetamol untuk penderita DBD. Selanjutnya, mengobati DBD bisa dilakukan dengan segera membawa penderita ke dokter. Jadi untuk ibu-ibu yang memiliki keluarga atau sanak saudara yang memiliki tanda gejala seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, ibu-ibu bisa langsung memberinya paracetamol untuk menurunkan demamnya. Namun jika demamnya tidak lekas turun, bisa langsung membawanya ke dokter untuk menghindari terjadinya komplikasi. Selanjutnya, pencegahan terjadinya DBD. Di sini ada istilahnya 3M ya Ibu. Apa sih 3M itu? M pertama menguras, M kedua menutup, M ketiga mengubur. Menguras di sini maksudnya membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air. Contohnya bak mandi,
ember air, tempat penampungan air, dan lain-lain. Untuk bak mandi itu biasanya minimal 1 minggu 1 kali ya ibu-ibu untuk dikuras atau membersihkannya agar menghilangkan atau membersihkan jentik-jentik yang menempel pada bak mandi dan tidak terjadinya perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua yaitu menutup. Maksudnya menutup rapat-rapat tempat penampungan air, contohnya seperti tong air, sendi, dan saluran air. Yang ketiga yaitu mengubur. Mengubur atau memanfaatkan kembali barang bekas yang memiliki potensi untuk dari tempat perkembangbiakan nyamuk penularan demam berdarah. Jika ibu-ibu mempunyai sampah, lebih baik dimanfaatkan. Namun jika sudah tidak bisa dimanfaatkan, bisa langsung dikubur saja agar terhindar dari terjadinya perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Baik, cukup sekian penyuluhan dari kami. Namun sebelumnya kami akan mengevaluasi kepada ibu-ibu sekalian mengenai penyuluhan kami. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah ibu bersedia? Iya. Baik, untuk pertanyaan pertama ya. Simak baik-baik ya ibu pertanyaannya. Sebutkan ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Siapa yang bisa jawab? Iya boleh, silakan. Berwarna hitam dengan berang putih di seluruh badannya. Iya betul ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan kedua. Sebutkan apa yang dimaksud dengan 3M. Iya boleh. Menguras, menutup, dan mengubur. Iya betul ya. Terima kasih kakak atas jawabannya. Namun sebelum diakhiri, untuk ibu-ibu dan kakak-kakak dan adik-adik yang ada di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan. Iya silakan. Untuk penggunaan obat anak kecil yang di bawah umur 10 tahun, berapa dosisnya? Oh, maksudnya obat paracetamol? Iya, paracetamol. Pertanyaannya satu lagi boleh? Ada yang ingin bertanya? Baik ibu. Kalau itu kan sedang itu menyusui kakak, gimana itu cara pengobatannya? Oh, maksudnya bakalan Takutnya anaknya kecil. Soalnya lagi menyusui ya bu? Iya. Nanti rekan saya akan menjawab ya bu ya. Terima kasih atas pertanyaannya untuk ibu dan masnya ya. Nanti teman saya akan menjawab. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Ini kami coba menjawab untuk pertanyaan ibu dan masnya. Tadi untuk penggunaan paracetamol itu gimana sih untuk anak-anak? Biasanya kalau anak-anak itu kan bisanya yang sirup ya. Jadi kita cari obat yang sirup nih. Untuk anak-anak itu ada kayak Sanmol kayak gitu, itu bisa beli di apotek. Itu biasanya minumnya itu 3 kali sehari, 3 kali 1 hari. Terus kalau misalkan panas yang nggak turun juga, itu lebih baik nanti dibawa ke dokter biar penanganannya tuh lebih intensif lagi gitu, atau penyebabnya turun gitu. Iya, itu langsung dibawa ke rumah sakit. Soalnya takutnya nanti tiba-tiba muncul gejala-gejala yang lain, itu lebih takutnya itu lebih parah. Terus kalau untuk yang ibu menyusui, itu nanti menular nggak sih ke anaknya? Itu enggak ya bu, soalnya kan tadi udah jelasin juga oleh teman saya kalau DBD itu ditularkan oleh nyamuk gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi kalau untuk anak kecil itu aman kok bu untuk bayi menyusui. Jadi nggak akan kalau kami sedang menyusui kan berarti seluruh itu badan kita itu pada itu entah takutnya kenapa gitu ke di anaknya gitu. Jadi nggak ngapa-ngapa. Jadi enggak, soalnya DBD itu tidak menginfeksi melalui cairan buat lewat gigitan aja. Jadi aman. Mana ibu belum udah jelas sama jawabannya atau ada yang mau ditanya lagi? Ya baik, cukup sekian penyuluhan dari kami dan terima kasih untuk ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi pada penyuluhan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara pencegahan DBD dengan melakukan 3M. 3M pertama yaitu menguras wadah tempat air. Criminal undercover, don't pop
Pertama, bersihkan wadah tempat air. Bersihkan ember yang menjadi tempat menampung air. 3M yang kedua adalah menutup wadah air yang telah ditampung air. Untuk pencegahan DBD, 3M yang ketiga adalah dengan cara mengubur barang bekas yang tidak terpakai di dalam tanah. Campu tanah untuk mengubur barang yang tidak terpakai. Ubur barang yang tidak terpakai. Lalu ratakan dengan tanah untuk menutupnya.